Sebenarnya gimana sih cara belajar efektif? Kita bongkar di video kali ini. Hai teman-teman semua, balik lagi sama gua Denny Sasalel. Ada yang beda ya hari ini ya? Yes, udah ada intronya nih di depan nih. Kemarin gua udah minta bikin video intro supaya ya keren-keren dikit lah. Tapi semoga tujuan utama kita di sini adalah untuk belajar. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam video yang mungkin teman-teman berasa kurang bagus, gue mohon maaf ya sebesar-besarnya. Tapi sebisa gue bakal improve ya setiap harinya supaya konten-konten di YouTube ini bisa semakin bagus dan bisa jadi metode pembelajaran untuk kalian. Oke, sesuai judulnya hari ini kita bakal belajar nih cara belajar yang efektif. Nah sebelum mulai kita masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi, literasi keuangan, dan juga self-improvement tentunya. Nah, kita bakal bahas hari ini teman-teman cara belajar yang efektif. Langsung ke next slide ya. Oke, jadi ini teman-teman ada metode FAQ ya. Visual, auditory, read and write, dan yang keempat adalah kinestetik. Jadi kita bakal bedah nih. Karena kenapa nih kita harus bedah kayak gini? Jadi gini teman-teman, mungkin dari kita semua, apalagi teman-teman yang udah suka nontonin video gue ya di YouTube ya, tentunya teman-teman adalah orang-orang yang suka belajar nih, baik dari video, mungkin baca buku, dan sebagainya macamnya. Dan hari ini gue pengen jelasin cara belajar yang efektif karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cara A, ada yang cara B, dan kita bakal kupas tuntas pokoknya di hari ini. Nah, di sini gue ambil nih dari website ya. Jadi kalian juga bisa cek di website-nya, udah gue taruh di bawah ya, striplearn.com. Habis itu ini terbagi menjadi 4 teman-teman. Nah, kita bakal bahas dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah visual. Nah, kalau teman-teman lihat ya page ini, mungkin langsung fokus sama ke gambar yang box di atas ini nih. Tentunya kalau misalnya teman-teman yang cara belajarnya lebih ke visual. Kenapa? Yang namanya udah visual ya, lebih ke gambar. Nah, kalau visual ini nggak bisa lepas daripada yang namanya gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. Nah, memakai buku yang banyak diagram dan gambarnya itu merupakan salah satu buku yang menjadi favorit kalian yang menggunakan metode visual ini nih tentunya. Habis itu yang ketiga, biasanya menyimak pembicara banyak menggunakan bahasa tubuh, mimik, dan bahasa gambar. Misalnya nih, gue ngomong nih, tangan gue gerak, habis itu gue bilang sesuatu yang besar. Nah, kalian bakal fokus sih sama ini, sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, ya kan? Nah, kalian bakal fokus terhadap gaya bahasa atau gaya tubuh gue. Untuk teman-teman yang cara belajar itu lebih ke visual. Habis itu teman-teman bakal lebih suka tuh sama diagram ya, gambar-gambar ya, simbol-simbol, karena memang lebih ke visual. Nah, ini ada 3 tips ya untuk cara belajar teman-teman yang memang cara belajar itu lebih ke visual. Yang pertama, pola, warna berbeda, jenis huruf berbeda, dan highlight untuk poin-poin penting. Ini warna berbeda kan tuh gue bedain tuh warnanya. Teman-teman pasti bakal fokus nih terhadap warna hijau ini. Karena memang lebih ke visual apa yang kita lihat. Nah, yang kedua, ganti kata-kata dengan simbol atau singkatan. Karena teman-teman yang suka sama visual ini lebih gampang mengerti atau mengingat ya informasi yang udah simbolkan atau dengan suatu singkatan. Yang ketiga, ketika lo belajar, fokus sama gambaran besar sebelum masuk ke pembahasan detail. Nama aja kalian udah suka visual ya, kalian suka sesuatu gambarannya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau belajar nih, misalnya tentang saham nih, tentang fundamental nih, kan sangat luas ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu gambaran besarnya itu seperti apa. Khusus yang metodenya ini visual. By the way, gue lupa tadi di depan, gue lupa jelasin. Dari keempat metode ini ya, teman-teman bisa cek nanti di websitenya striplearn.com. Ya, teman-teman bisa cek teman-teman itu tipe yang mana sih, apakah tipe yang visual, auditory, read and write, atau kinestetik. Kalau gue pribadi, gue itu yang kinestetik teman-teman, kayak gitu. Oke, kita masuk yang kedua nih, auditory. Gue kinestetik dan auditory. Jadi nanti kan itu ada tesnya ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan, itu gratis ya teman-teman, bisa tes secara gratis. Habis itu itu ada beberapa pertanyaan dan kalian jawab, nanti bakal kelihatan tuh hasilnya. Nah, kalau gue itu lebih ke kinestetik sama auditory. Jadi gue nggak ke visual sama read and write, tapi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian tes dulu nanti supaya kalian tahu kalian itu di mana sih. Jadi kalian bisa punya metode belajar yang efektif. Nah, yang kedua auditory. Jadi lebih ke diskusi, argumen, berdebat ya. Ngobrol udah jadi sesuatu yang favorit pasti bagi lo yang punya metode ini. Nah, gue juga sama nih teman-teman. Gue juga di auditory. Jadi gue itu lebih suka kayak misalnya ketemu orang, diskusi, berdebat ya, argumen, kayak ngobrol-ngobrol nih kan. Gue bikin video ini lebih ke ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman ya. Cuman dalam bentuk video lebih ke satu arah. Tapi gue suka nih yang kayak gini nih. Apalagi kalau misalnya kita podcast ya, kita live ya, gue tanya, teman-teman jawab, atau teman-teman tanya, gue jawab gitu. Gue suka tuh yang kayak gitu. Itu merupakan bagian dari gue, itu merupakan cara belajar juga. Ya walaupun gue live kan gue banyak jawab pertanyaan kalian, tapi itu bagi gue itu juga suatu belajar karena gue mengulang
informasi apa yang udah gue tahu nih. Jadi kalian bisa tanya sesuatu nih tentang misalnya fundamental kualitatif, gue bantu jawab kan, itu kan adalah sesuatu yang udah gue pelajarin sebenarnya sebelumnya. Jadi itu merupakan cara gue mengingat ulang, cara gue belajar, makanya gue bikin konten. Nah untuk kalian yang ada udah tes habis itu keluar misalnya auditori, kalian juga bisa nih mulai bikin konten, mulai berbagi ke orang lain juga, karena itu merupakan cara kita mengasah atau melatih kemampuan kita gitu. Habis itu cara belajar ini gue udah simpulin ada 3. Yang pertama, banyakin ngobrol dan diskusi dengan orang lain. Boleh, kalau sekarang kan lagi pandemi COVID-19, kalian bisa virtual, bisa Zoom, misalnya ngobrol-ngobrol sama orang lain. Habis itu, podcast dan audiobook bisa jadi metode belajar yang efektif buat teman-teman. Karena teman-teman tuh lebih suka sama yang namanya suara, argumen, diskusi. Jadi kayak ada 2 orang ngobrol ataupun 1 orang ngobrol, podcast itu cocok banget buat kalian dibanding misalnya kayak yang visual tadi, karena agak berbeda. Jadi kalau misalnya yang visual, dia dengerin podcast, mungkin kayak aduh ini apa sih, cuma denger suaranya kurang ngerti nih, karena mesti ada gambaran, mesti ada bahasa gaya tubuhnya. Nah kalau misalnya auditori itu cocok banget malah untuk podcast. Nah di sini udah kelihatan ya, baru kita bahas 2 metode aja, tapi udah kelihatan bahwa kalau misalnya kita di visual dan di auditori itu jauh berbeda gitu. Nah yang terakhir, ingat, suara itu lebih besar daripada tulisan. Bukan lebih besar suaranya, maksudnya komposisinya. Buat kalian yang cara belajarnya auditori, pasti kalian bakal lebih suka terhadap suara-suara dibandingkan tulisan-tulisan yang super panjang, karena bagi kalian itu kayak apaan sih tulisan panjang gitu. Tapi berbeda lagi, nanti kita masuk yang ketiga nih. Nah yang ketiga itu adalah read and write ya. Read atau write ya. Jadi ini dua-duanya nih. Nah biasanya itu lebih fokus terhadap daftar, judul, subjudul, kamus, dan lain-lain. Baca buku udah jadi makanan sehari-hari deh. Justru buat kalian yang punya kecenderungan belajarnya itu dengan read and write, itu enak banget menurut gua. Kenapa? Karena dari kalian baca buku, kalian bakal lebih gampang, kalian bakal semangat, kalian bisa tulis catatan-catatan kecil, mendengar pembicara yang fasih memakai kata-kata dan kalimat yang penuh informasi. Nah biasanya itu kalau yang metode belajar ini kalian suka yang kata-katanya itu penuh informasi, ya kata-katanya padat ya, habis itu kayak panjang gitu, kalian baca bacaan panjang itu juga nggak pusing, karena emang metode belajar kalian itu lebih ke read atau write. Nah cara belajarnya gimana? Yang pertama, tulis ulang ya hal-hal penting dari apa yang lo baca. Jadi udah pasti tentunya misalnya baca artikel, baca jurnal, baca buku, dan sebagainya macamnya. Habis itu lo tulis ulang hal-hal pentingnya, karena ini merupakan metode belajar lo. Kalau yang tadi, yang visual atau auditori misalnya ya, dia kalau disuruh nulis itu kayak gue nih agak males gitu kalau nulis, tapi gue lebih suka kayak ya udah gue rekam aja, atau podcast kan gue bisa dengerin tuh berulang-ulang, gue bisa dengerin 2-3 kali ya, misalnya gue lupa gue dengerin ulang aja. Tapi untuk kalian yang read and write ini, kalau buku, satu buku misalnya 300 halaman, kalau dibaca ulang kan perlu waktu yang lama. Jadi alangkah baiknya kalau kalian catat poin-poin pentingnya di buku kalian, habis itu nanti kalau lupa, lihat aja poin-poin pentingnya. Jadi nggak gitu makan waktu, dan bisa ulangin terus, bisa mengasah terus sampai kalian bisa pakai ilmu yang kalian pelajari itu. Yang kedua ya tadi, belajar dengan mencatat. Jadi jangan lupa, setiap kalian baca, kalian catat. Setiap kalian baca, kalian catat. Pokoknya untuk lo yang punya kecenderungan belajar dengan metode yang ketiga, read and write ini, ya udah baca aja buku yang banyak, artikel, jurnal, dan sebagainya macamnya, dan jangan lupa dicatat ya. Oke, kita masuk metode yang keempat nih, kinestetik. Nah, lo lebih suka cara pengaplikasian sesuatu dibandingkan teori di baliknya. Ini gue juga nih, pas gue tes kemarin itu, gue dapet poin itu kalau nggak salah kinestetik sama kinestetik sama ini auditori itu jauh lebih banyak daripada read and write dan juga visual. Ya setiap orang beda-beda, jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, itu tergantung. Yang penting kita tahu dulu nih, ya kira-kira kecenderungan cara belajar kita itu lebih baik itu yang mana sih. Jadi cara belajar kita pun nantinya akan lebih efektif. Nah, kalau misalnya di kinestetik ini yang kedua juga, lu suka coba-coba ya belajar dari kesalahan. Itu gue juga nih, karena gue suka banget nih, misalnya gue belum gitu ngerti ya, biasanya gue coba dulu tuh otak-atik, tapi jangan sampai rusak ya. Tentunya perlu diingat, jangan sampai sesuatu yang dicoba-coba itu adalah sesuatu yang bahaya. Ini perlu diingat ya. Nah, cara belajarnya gimana nih? Yang pertama, video tutorial itu udah pasti. Karena yang di kinestetik ini kan lebih suka langsung gimana sih cara aplikasiinnya, gimana sih cara eksekusinya. Jadi video tutorial itu sangat bermanfaat. Misalnya nih, kalau misalnya dikasih, oke, ini ada cara membuat, misalnya kita mau buat minuman boba. Kalau misalnya yang si visual, mungkin dia bakal lihat kayak, wah bobanya kalau misalnya ditata itu ternyata kayak ada satu minuman yang bagus banget, di dalamnya ada boba, ya kan. Habis itu kalau misalnya yang auditorik kayak misalnya auditori kalau misalnya
ini mungkin bisa melihat kayak mendengarkan ya, gimana sih orang-orang yang suka minum boba gitu, dia lebih suka mendengarkan. Mungkin kalau misalnya yang read and write, dia lebih suka lihat kayak petunjuk-petunjuk tuh yang ada di misalnya buku cara membuat boba gitu kan. Nah kalau yang kinestetik, dia nggak mau pusing, dia itu maunya langsung cobain, jadi langsung buka bungkus boba, ya udah dia bikin. Kalau misalnya bobanya nggak matang, ya udah dia coba lagi, karena memang cara belajar itu adalah trial and error. Jadi yang pertama video tutorial pasti, yang kedua trial and error, dan yang ketiga mulai aja dulu, nanti baru revisi. Tapi perlu diingat untuk kalian yang sama nih kayak gua yang di cara belajar kinestetik juga, kalian harus paham nih ya bahwa ketika kalian mencoba sesuatu itu pasti ada yang namanya resiko, dan percaya kalian harus pastiin kalian udah tahu tuh resikonya apa. Jangan sampai gara-gara kalian udah tahu, wah gua kinestetik nih, berarti gua harus trial and error terus, akhirnya sampai mendatangkan resiko yang bahaya. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai oke, gua mau belajar saham karena gue kinestetik, oke gue langsung aja beli nih saham asal-asalan 300 juta, habis itu rugi. Jangan kayak gitu teman-teman. Ya kalau misalnya mau coba nggak apa-apa, misalnya nih lu pengen beli saham, aduh malas baca-baca teori segala macam, gue lebih suka prakteknya langsung, lebih suka langsung bikin rekening sekuritas, langsung pencet nih beli saham apa. Misalnya contoh beli saham 1 lot dulu, cobain, oh ternyata kalau untung gini, oh ternyata kalau rugi gini. Nah jadi itu merupakan metode pelajaran yang keempat. Nah teman-teman, kalau cara taunya gimana nih? Tadi yang gue udah sampein, setelah kalian nonton video ini jangan lupa langsung ke website ini ya. Habis itu kalian langsung tes. Kira-kira kalian itu metode belajarnya gimana? Apakah visual, apakah auditory, apakah read and write, apakah kinestetik? Nah ketika kalian udah tahu, jadi kalian bisa simpulin metode belajar apa sih yang efektif untuk kalian. Karena setiap orang memiliki metode belajar atau cara belajar yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian udah tahu, kalian nggak buang-buang waktu lagi. Kalau misalnya kayak gue, udah tahu auditori, udah tahu kinestetik, ya udah gue bakal banyak denger podcast, gue bakal banyak denger audiobook, habis itu gue juga bakal banyak aplikasiin ya, jadi kayak langsung eksekusi. Nah kalau misalnya untuk yang visual-visual, karena gue orang yang nggak terlalu visual, gue bakal lebih hindari, karena jadi nggak efektif gitu, karena kan udah balik lagi, kan kita udah tes gitu kan. Jadi teman-teman habis nonton video ini jangan lupa tes, habis itu kalian komen di bawah. Kira-kira kalian nanti habis tes, kalian balik lagi ke video ini, kalian komen di bawah, gue juga mau sekalian survei. Kalian tuh metode belajarnya biasa cocok pakai yang mana sih? Siapa tahu kita sama dan kita bisa sharing-sharing di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, satu lagi gue lupa, gue mau bilang thanks juga ke Korubi dan buku ini ya, You Do You. Gue belajar banyak dari buku ini, salah satunya pembahasan kita hari ini tentang cara efektif untuk belajar. Ya, semoga teman-teman kalau misalnya kalian pengen juga beli buku ini, silakan, nih bukunya Korubi. Gue banyak banget hal-hal yang dibahas di dalam sini, tentunya juga sampai net worth ya, tentang financial, tentang kita harus jadi apa sih dan sebagainya macamnya. Kalau kalian mau coba baca buku ini, silakan, karena bukunya juga bagus dan gue rekomen banget. Thank you ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nanti di bawah komen lagi kalian metode belajar yang mana, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kita bisa bahas ini lebih mendalam lagi, karena gue juga sambil pelajarin lagi kira-kira gimana sih metode belajar yang lebih efektif lagi. Karena tentunya jangan lupa ya teman-teman, kita belajar itu merupakan proses, tentunya di ujungnya kita harus eksekusi. Jangan sampai cuman belajar tapi kita nggak pernah berkarya, kita nggak pernah eksekusi, hasilnya juga tentunya nggak akan baik. Tentunya ketika kita udah belajar, seperti udah habis nonton video ini, coba kita langsung praktekkan, kita langsung tes nih, jadi kita yang mana. Dan tentunya semoga setiap pembelajaran kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang lain, dan juga tentunya bangsa dan negara yang kita cintai, itu bangsa Indonesia. Thank you teman-teman, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian yang masih bingung gimana cara belajar yang baik. Kalian komen nanti metode belajar kalian itu seperti apa, kita sharing-sharing lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.